Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang penyelesaian persamaan diferensial metode selanjutnya, yaitu metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini diberi nama metode dengan persamaan homogen. Persamaan homogen dengan substitusi. Nah, di sini kuncinya. Dengan substitusi Y sama dengan Vx. Ini V ya. Jadi, kenapa digunakan ini? Karena metode yang sebelumnya, yaitu metode integrasi langsung maupun dengan pemisahan variabel, tidak bisa mengakomodasi persamaan-persamaan yang akan saya contohkan di sini. Jadi, misal ya, saya punya persamaan. Persamaannya adalah dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Ternyata persamaan ini tidak dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Jadi kalau misal x-nya mungkin di bawah ini tidak ada x gitu ya, maka bisa menggunakan metode pemisahan variabel yang seperti minggu kemarin saya terangkan. Tapi karena modelnya seperti ini, kita harus menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu metode dengan menggunakan substitusi Y sama dengan Vx, di mana V-nya ini adalah fungsi dari X. V-nya adalah fungsi dari X. Sehingga Y sama dengan Vx didiferensiasikan terhadap X dengan menggunakan aturan hasil kali. Mungkin kalian masih ingat ya dengan perkalian untuk yang diferensial. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, diferensialnya adalah menggunakan aturan hasil kali. Sehingga dy per dx untuk ini ya, untuk persamaan Y sama dengan Vx, itu adalah sama dengan yang U aksen V plus U V aksen. Jadi anggap aja U-nya itu adalah X, V-nya itu adalah ya V ini. Gitu. U aksen V berarti adalah 1 dikalikan dengan V ditambah U V aksen. U-nya itu adalah tetap X, kemudian V aksennya saya tuliskan menjadi dV per dx. dV per dx. Gitu ya. Jadi bisa dituliskan dy per dx ini adalah V plus x dV per dx. Oke, udah clear ya. Jadi kalau misalnya saya punya yang seperti ini, persamaan x plus 3y per 2x, maka harus disubstitusikan dulu y-nya sama dengan Vx, gitu ya. Terus kemudian Y sama dengan Vx ini ternyata dirubah dulu atau didiferensiasikan dulu terhadap X, sehingga hasilnya dy per dx-nya adalah V plus X dV per dx. dy per dx, jadi biar mantap gitu ya, saya tuliskan lagi dy per dx-nya sama dengan V plus X dV per dx. Let's go, kita menuju penyelesaian X plus 3Y per 2X. Oke, jadi caranya seperti apa? Saya tuliskan lagi di sini X plus 3Y per 2X. Itu ya. X plus 3Y per 2X ini, atau sebentar, saya ini dulu aja. Saya tulis lengkapnya saja dulu. dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Nah, x plus 3y per 2x ini bisa dirubah karena y-nya itu tadi seperti yang di halaman sebelumnya ya. Karena y-nya itu adalah sama dengan vx, maka x plus 3y ini bisa dirubah menjadi x plus 3vx per 2x ya. Kemudian karena x-nya ini bisa dikeluarkan, maka bisa disederhanakan menjadi 1
plus 3V per 2X. Oke, sampai di sini clear ya, insya Allah ya. Terus kemudian setelah itu, karena kita punya di halaman sebelumnya ya, bahwa dy per dx itu adalah v plus x dv per dx, maka persamaan di sebelah kiri kita substitusikan dulu menjadi v plus x dv per dx. Jadi yang dy per dx ini ditulis menjadi v plus x dv per dx sama dengan 1 plus 3v per 2. Sorry, tadi ini harusnya ini sudah hilang ya, jadi ini tinggal 2 saja. Nah, karena x nya sudah hilang tadi. Oke, terus kemudian setelah kita dapatkan seperti ini, baru kita sederhanakan. Sederhanakan seperti apa? Sederhanakan pindah ruas saja, sehingga x dv per dx gitu ya, sama dengan 1 plus 3v per 2, v-nya dipindah ke ruas kanan menjadi min v. Tuh. Terus kemudian gitu, kemudian setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus 3v min 2v per 2. Clear ya? Setelah itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? Menjadi, kita kurangkan aja ya, jadi 3v min 2v ini hasilnya adalah plus v, jadinya x dv per dx. Saya tuliskan dulu, x hasilnya adalah x dv per dx sama dengan 1 plus v per 2. Oke, ini masih hasil yang disubstitusi. Selanjutnya, persamaan yang diberikan sekarang dinyatakan dalam suku-suku v dan x, kemudian diselesaikan dengan metode persamaan variabel. Gitu, metode pemisahan variabel seperti yang kita pelajarin di minggu lalu ya, bahwa ada metode yang kedua yaitu metode pemisahan variabel, sehingga yang v kita jadikan satu dengan yang v, atau yang v kita jadikan satu dengan yang dv, kemudian yang x kita jadikan satu dengan yang dx, gitu ya. Untuk mempermudah, mungkin yang v akan saya taruh kiri semua, yang x akan saya taruh kanan semua, sehingga persamaan ini dirubah menjadi, saya ini kan ya, langsung saja saya integralkan, yaitu dengan menggunakan metode persamaan variabel, sehingga hasilnya adalah 2-nya dipindah ke ruas kiri menjadi 2 per 1 plus v, gitu ya, karena ini adalah satu kesatuan dv. Terus kemudian sama dengan dx-nya saya pindah integral, jangan lupa karena kita menggunakan metode pemisahan variabel, seper x dx, gitu. Kemudian integral yang seperti ini gampang sekali. Kita masih ingat ya bahwa integralnya seper x dx itu adalah sama dengan ln x. Berarti kalau kita punya persamaan yang seperti ini, 2-nya ini seperti biasa kita keluarkan lebih dahulu biar nggak ganggu gitu ya. Kan ini hasilnya adalah 1 plus v dv sama dengan integral seper x dx. Kalau kita punya persamaan yang seperti ini atau pengintegralan seperti ini, ada seper kotak gitu ya, satunya dengan seper kotak, berarti hasilnya adalah ln kotak tersebut gitu ya. Jadi ini kalau diintegralkan menjadi 2 ln 1 plus v sama dengan ln x plus c, gitu ya. Terus kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? Misal c-nya itu adalah ln a, sehingga
ini aja sudah jawabannya ya. Sudah jawabannya sebenarnya 2 ln 1 plus V sama dengan ln X plus C. Jadi misal C itu adalah ln A. Sehingga 2 ln 1 plus V sama dengan ln X plus ln A. Misal seperti itu. Sehingga menurut hukum ln atau log gitu ya, kalau ada yang seperti ini bisa kita rubah menjadi 1 plus V kuadrat gitu. Terus kemudian ada ln X, ln A, berarti kita bisa rubah menjadi AX. Terus kemudian karena Y sama dengan Vx gitu ya, maka bisa dinyatakan menjadi V sama dengan Y per X. Kita kembalikan lagi. V tadi karena Y sama dengan Vx gitu, maka sama artinya dengan V sama dengan Y per X. Maka kita kembalikan lagi nih. Kembalikan menjadi apa? Jadi dikembalikan menjadi 1 plus Y per X dikuadratkan sama dengan AX gitu ya. Terus kemudian kita samakan penyebutnya menjadi X plus Y per X kuadrat sama dengan AX. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi X plus Y kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Karena ini adalah X kuadrat, sehingga kalau pindah ruas ke kanan menjadi AX pangkat 3. Nah, jadi persamaan yang tadi, persamaan DY per DX sama dengan X plus 3Y per 2X, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Nah, dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x adalah contoh persamaan diferensial homogen, yang artinya adalah semua suku x dan y yang ada mempunyai derajat yang sama. Di sini derajatnya adalah sama-sama 1, gitu ya. Yang di x maupun yang di y mempunyai derajat yang sama, yaitu sama dengan 1. Oke, untuk metode yang ketiga sampai sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.